perumpamaan kalimat thayyibah kemarin surat Ibrahim ayat berapa? 4 atau 5. Nanti keluar di posting. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang Indiva, insya Allah dimulai dari sekarang kita niatkan bareng-bareng. Usianya mudah-mudahan minimal gitu ya 100 tahun. Dan kita ingin menyematkan bahwa nanti kita ini termasuk kategori perusahaan yang layak menyematkan nama spiritual company. Ya, titelnya spiritual company, dan spiritual company itu dibuktikan dalam usia 100 tahun. Makanya kita dimulai dari tahun 2015 ya. Sebenarnya 2014 tapi kita 2015 kan biar gampang. 2015 itu tahun pertama dan seterusnya. Kemudian nanti insya Allah berarti kalau 100 tahun itu tahun berapa? 2115 insya Allah. 100 tahun Indiva Multimedia. Nah ini kawan-kawan, jadi spiritual company ini nanti ada penjelasannya secara ahli ya yang mengatakan spiritual company itu bagaimana. Sekilas spiritual company yang kita bangun ini sebenarnya ini kita perlu ada satu gambaran yang jelas gitu ya, sebagaimana Allah memberikan gambaran yang jelas tentang perumpamaan itu. Oke, next. Kemarin yang sudah dibahas, ada yang sudah hafal dengan ayatnya. Ya. Al-Ankar wa kaifatun Allahu masalah kalimatan thayyibatan sajaratan thayyibah asluha sabit far'uha fis-sama. Ini antum coba hafalkan semuanya. Ini adalah bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, ini kita berbicara iman. Jadi kalau di IFA ini kita ingin menegakkan yang namanya kalimat Allah di ilah, kalimat itu. Hari-hari kita seperti itu. Ada yang di keuangan, ada yang di administrasi, ada yang di IT, ada yang di mana posisinya. Niatkan dalam diri Anda semua itu adalah ilah, kalimat ilah. Saya ingin menegakkan kalimat Allah dengan apa? Dengan pekerjaan yang saya sekarang lakukan. Jadi ilah, kalimat ilah untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, coba sekarang kalau menegakkan diri kita mampu gak? Menegakkan diri kita mampu gak? Belum tentu mampu ya. Mungkin sekarang kita bilang mampu, tapi belum tentu ketika kita mau berdiri kita mampu berdiri. Karena yang membuat berdiri kita itu sesungguhnya siapa? Allah. Ya, coba kita berdiri. Bisa berdiri guys? Coba. Saya berdiri ya. Nah, kita bisa berdiri ini merasa kita bisa berdiri atau memang diberikan oleh Allah? Diberikan kemampuan berdiri oleh Allah. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, kita yang sering lupa itu begitu. Kita bisa melakukan sesuatu, suka menyadari bahwa kita lah yang melakukan. Padahal sesungguhnya Allah lah yang membuat kita mampu. Kenapa ada kata insya Allah? Semoga Allah mengizinkan. Kita sekarang mau niat duduk. Belum tentu semuanya bisa duduk. Betul nggak? Coba sekarang duduk. Bisa duduk nggak? Bisa. Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya saya ingin menggambarkan gambaran kepada Anda semua. Indiva ada juga sama, bukan karena kemudian bukan karena kemudian yang Wanda, siapa Aino Vesela dan kawan-kawan seperti Chandra yang gambar pohon kebaikan itu kan Chandra ya. Ya, yang gambarnya ya kan desain, tapi sesungguhnya kalau kita melihat secara ma'rifat kita, secara hakikat kita itu sebenarnya Allah. Allah yang membuat saya bisa bicara. Allah yang membuat saya kemudian diposisikan memimpin sekarang Indiva. Tapi kan wallahu a'lam bishawab, ketika dulu Rasulullah mengatakan kita akan takutkan Romawi. Tapi Romawi takut ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada. Sama ceria kita mengatakan 100 tahun Indiva, insya Allah kita akan sematkan pada diri kita itu layak bahwa kita adalah termasuk perusahaan yang mendapatkan kategori spiritual company. Ya nanti 100 tahun. Usia saya berapa tahun? Allah a'lam bishawab. Nah ini karena kita yakinnya dengan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Jadi Tuhan kita semua itu siapa? Allah. Makanya ini harus menguatkan kita. Kenapa kemudian di sini disebutkan asluha sabit itu? Ya sabit gitu ya. Jadi sampai kuat gitu, menghujam kuat ke bumi keyakinan.
Nah, insya Allah kalau kita punya keyakinan yang kuat bahwa bukan kita yang melakukan ini semua, Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Dahsyat kita punya Allah Rabb kita. Dahsyat yang mengelola matahari lebih besar dari ini kalau matahari. Termasuk yang mengelola kita semua. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang ngurus kita ini siapa? Kan teman-teman juga sempat bingung ketika saya tanya, kenapa kita hidup? Semuanya pasti bingung. Dan ulama juga bingung karena adanya jantung, karena adanya ini dan sebagainya. Apakah dulu kita waktu hidup di dalam rahim sudah ada jantung? Enggak, kan kita hidup dimulai dari satu sperma yang kemudian bertemu dengan sel telur. Di situ belum ada jantung, tapi di situ sudah dikategorikan belum. Ya, hidup secara selnya, baru kemudian di bulan keberapa, di minggu keberapa kita ditiupkan ruh ke dalam kita. Dan nanti ketika kita juga mati, kita tidak bisa tahu bagaimana cara kita mengurus diri kita di alam kubur. Siapa yang mengurus diri kita di alam kubur? Allah. Ya, betul nggak? Nanti kita dibangkitkan lagi, dipertemukan lagi di yaumul hisab, itu juga yang ngatur siapa? Allah. Nah, tapi di dunia ini adalah poin yang harus kita kumpulkan untuk mendapatkan posisi kita nanti di alam sana bagaimana. Ya, nanti juga kuis juga ada poin ya Bang. Kan kuis ada poin, kumpul berapa untuk menentukan siapa yang lebih baik yang ditentukan oleh apa? Oleh poin. Coba ini siapa yang samping Kang Mata namanya? Ian ya. Ian coba atau bisa nggak menyebutkan angka 9 dan semua yang ada angka 9-nya dari 1 sampai 100 bisa nggak? Iya, yang ada angka 9-nya. Coba. Terus? Berarti nggak bisa ya? Tadi kan bilang bisa, tapi nggak bisa ya? Siapa yang bisa? Yang Kang Helmi. Kamu operator merah dan seger. 1 sampai 100 yang ada angka 9-nya sebutkan. Coba sebutin semua. Udah sampai 100 saja. Ya, berarti belum bisa ya. Tadi ya kadang-kadang kita bilang bisa tapi belum tentu bisa. Betul enggak? Ya itu gaya kita, gaya manusia itu sok gitu ya. Nah, makanya ini juga insya Allah kita bilang apa? Insya Allah. Ada yang bisa nggak? Coba kayaknya bisa, ada penasaran. Satu sama, ada pasti ada yang salah. Oh, Teh Ami boleh. Tapi nggak ada hadiah ya Ami. Enggak Teh Ami. 1 sampai 100 yang ada 9. Wih, aplaus. Ya, luar biasa. Ya itulah, kadang-kadang nggak semua orang bisa ya. Dan padahal nggak bisa kalau udah tahu ya. Kayak ini perumpamaan aja ya kawan-kawan sekalian. Jadi, Diva itu orang juga melihat ya bisa. Ya insya Allah kita bisa gitu. Insya Allah ya. Karena semua orang punya potensi. Nah, kita juga nggak tahu saja mungkin cara-cara jalan-jalannya, tapi kita ilmuin. Ya, kita ilmuin coba perusahaan lain yang bisa dikategorikan spiritual company yang sudah 100 tahun itu siapa? Bagaimana mereka menempuh ini? Bagaimana mereka bisa mencapai itu semua? Nah, kita ikuti itu. Itulah cara kita. Sama tadi kalau udah dikasih tahu, kan 90-nya disebutin 91, 92 gitu. Ketika disebut suruh menyebutkan yang ada angka 7-nya, gitu. Sama aja kan? 71 itu 72-nya disebut karena ada angka 7. Nah, itu bukan pelajaran psikologi ya. Ini coba kita analogikan dengan keyakinan kita gitu. Kalau kita yakin bisa, insya Allah kita bisa. Masalah yang memisahkan siapa? Allah. Itu ya kuncinya kawan-kawan sekalian. Nah, baru berikutnya tu'ti'ukulahi ini Rabbi. Jadi nanti insya Allah pohon kebaikan syajaratut thayyibah ya. Jadi pohon kebaikan itu apa? Syajaratut thayyibah. Ya, pohon kebaikan. Nah, insya Allah kita menyebutnya itu syajaratut thayyibah, pohon kebaikan. Nah, kenapa kemudian itu kan perumpamaan kalimat la ilaha illallah? Iya, karena kita sedang menegakkan kalimat Allah yaitu la ilaha illallah. Maka kita ikuti ini insya Allah. Dan dari siapa temunya ini? Ya Allah yang ngasih. Kita bisa menemukan syajaratut thayyibah. Kalau dulu saya pernah pesantren namanya Yayasan Syajaratut Thayyibah. Dulu nggak kepikiran sebenarnya, akhirnya Indipa kemudian menerapkan Syajaratut Thayyibah. Namanya Yayasan Syajaratut Thayyibah di Kebumen, pesantren dan samping sekolah di STM dulu. Nah, sekarang kemudian Allah istiqomah ini adalah
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan ini untuk apa? Satu, akidah kita benar, yang kedua, pribadi kita sebagai seorang muslim itu kokoh insya Allah sebagai seorang muslim. Makanya namanya spiritual company, nanti kita lanjutkan. Oke, next dulu Pak. Nanti ada hafalkan, lanjut, ini sudah kemarin dibahas sama Ustaz. Ya, lanjut lagi. Nah, waktunya kita singkat. Nah, spiritual company bukan semata menampilkan kegiatan ritual sebagai bagian dari pekerjaan. Ya, jadi bukannya kemudian kerja di bawah terus sampai sore tahu-tahu kerja beres, nggak begitu ya. Melainkan dengan mempraktikkan secara nyata setiap nilai-nilai luhur spiritualitas dalam mengelola dan menjalankan korporasi. Itulah yang lebih penting. Spiritual company bukan sarana untuk dikotomi perbedaan agama. Sebaliknya justru menyatakan prinsip universal dan perbedaan keyakinan yang dianggap masing-masing nikmat beragam. Ya, jadi sangat mungkin di DIVA nanti kita coba sesuaikan. Kita harus bangun sistem dulu ya. Sangat mungkin sebenarnya kita berkolaborasi dengan muslim. Tetapi kita sebagai seorang muslim, karena kita ingin diilah kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, kita harus menjadi pribadi yang baik, pribadi muslim yang baik. Ya, di antaranya apa? Dalam mengelola perusahaan juga harus perusahaan yang bisa dipercaya. Betul nggak? Dengan integritasnya, dengan kejujurannya, kemudian dengan keprofesionalannya, lalu kemudian dengan akuntabilitasnya. Itu juga bagian dari dakwah kita. Nah, makanya di DIVA kita kuatkan semua barang-barang. Kenapa kita membuat BO? Ya karena kita ingin bahwa BO ini nanti menjadi bagian yang akan menguatkan secara tadi. Kalau semuanya tidak bisa bicara, nggak mungkin. Angka itu berbicara, data itu berbicara. Ya, bukan kemudian dongeng. Yang bisa meyakinkan itu adalah data. Nah, makanya nanti kita selama kurang lebih kita baru sampai 2035 ya, istilah yang kita buat. Sampai 2035 kita sudah menyusun yang namanya JPP, Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Atau boleh lihat next yang. Ini nanti kita akan kuatkan terus, termasuk kawan-kawan leader juga akan kuatkan di unit usahanya masing-masing. Kenapa saya senang mengatakan ini adalah anugerah Allah? Ini adalah hal dari fadli Rabbik, ini adalah anugerah dari Allah. Kita menemukan ini juga atau membuat ini semua ini juga anugerah dari Allah, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kecerdasan kita, bukan keilmuan kita, tapi hal dari fadli Rabbik. Dan kalau kita senang mengatakan hal dari fadli Rabbik, ini adalah anugerah dari Allah. Ya, kul bi fadlillahi wa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Ketika kita mengatakan ini adalah anugerah Allah, kita tahu dan kita ingat-ingat ini semua adalah rahmat Allah, itu lebih baik wa khairu mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Kita mengumpulkan uang, kita mengumpulkan apalagi harta, kita mengumpulkan kehormatan, kita mengumpulkan kendaraan dan sebagainya. Itu tidak semua lebih baik, tidak lebih baik dan kita mengatakan bahwa ini semua adalah rahmat Allah. Kita mengatakan semuanya rahmat Allah. Wa khairu mimma yajma'un, ya, insyaallah. Jadi senang mengatakan ini. Nah, ketika kita membangun ini semua, kita tidak lupa mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ini adalah kekuatan yang akan diberikan dari Allah yang Maha Agung, bukan kekuatan kita. Termasuk kekuatan desain ini Kang Chandra ya. Kemudian kita menuliskan ini semua kan tidak mudah ya kawan-kawan sekalian. Nah, kita kemarin NPP 1 2016 sampai 2020 sudah kita lalui, tapi pencapaian 100 miliar kita belum tercapai. Selama setahun ya Mas, ini selama setahun. Nah, saya juga mengajak kepada rekan-rekan sekalian, ayo di tahun 2022 ini kita wujudkan yang dulu belum terwujud, yaitu 100 miliar pertama. Makanya ada di sini nanti 100 miliar pertama mudah-mudahan kita bisa capai di tahun 2022. Kecil itu saya saja baca. Apakah bawahnya? Oh iya, penjelasan dari ayat tadi ya. Oke, ya. Ya kawan-kawan sekalian, insya Allah ya sekarang kemarin dari sisi akar terus kita kuatkan dengan 321, yang paling bawahnya apa? Keyakinan. Kemudian di kanannya kedisiplinan dan kebersamaan. Ini yang dimaksudnya adalah kedisiplinan dan kebersamaan. Nah, insya Allah di sini juga kita sudah sebenarnya karena sudah mulai tumbuh ya, nggak mungkin akar duluan kan berbarengan ya. Akar kita tumbuh, batang juga udah mulai tumbuh, daun mulai tumbuh, dan ketika kita tumbuh juga sudah mulai menghasilkan oksigen, sudah bisa memberikan manfaat. Nah, insya Allah di
tahun 2021 sampai 2025 ini kita punya target dalam 1 tahun itu pertamanya akan mencapai 500 miliar. Allahumma amin. Kalau kemarin ada masukan dari Saudari PT, itu aja yayasan itu harusnya dihitung gitu, karena itu menjadi pencapaian grup IMN, jadi bukan dari bisnis saja. Tapi kita sementara ini masih ngitung dari bisnis ya. Jadi IMN ya sudahlah, itu bagian dari holding kita, kemudian Indiva Foundation adalah sosial, Indiva Multiniaga adalah bisnis. Nah, makanya kita ngitung dari sisi bisnisnya. Ya, insya Allah kalau bisnisnya bagus, ke Indiva Foundation juga bagus. Ya. Dan salah satu target kita, kalau secara ke individu, kita ingin sebenarnya setiap individu yang ada di Indiva itu harus mencapai kategori muzaki, jangan mustahik lagi. Ya, makanya nanti mudah-mudahan level staffnya di Indiva itu gajinya minimal 7 juta untuk menjadi level muzaki. Terus sekarang kan harga emas 1 juta aja, kurang lebih 1 juta. Kalau 85 gram emas kan ke sekian ratus juta lah ya, dalam 1 tahun dibagi per bulan itu 7 juta. Jadi kategori muzaki sekarang itu minimal 7 juta. Ya, bisa nggak? La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kan kalau level manajernya lebih betul nggak? Harus begitu memang. Karena antum semua harus rajin juga, saudara. Secara pribadi harus jadi wakaf. Nah, ini adalah PR bagi kita. Kemarin kita di BO ya mikir gimana caranya meningkatkan teman-teman. Makanya target-target ini terus kita naikkan supaya apa? Satu, secara operasional perusahaan itu. Dua, secara kesejahteraan kita semua yang ada di Indiva, baik di yayasan maupun di bisnis, harus mencapai predikat muzaki. Jangan mustahik. Kalau mustahik layak dikasih, tapi muzaki layak memberi. Insya Allah. Tapi sekarang latihan, walaupun kita masih mustahik, latihan untuk sedekah. Kemarin harian ngajak, yuk walaupun 10.000, 20.000, sisihkan ya untuk diniatkan latihan zakat. Subhanallah. Dan nanti insya Allah di tahun 2020 sampai 2030, mudah-mudahan Allah izinkan ini kita mencapai 1 triliun pertama dalam 1 tahun. Allahumma. Gede nggak? Gede. Kemana bicara lupa saya kayak bingung. Tapi kalau kita punya iman, la haula wala quwata illa billah. Sampai sekarang kita punya karyawan 90 lebih gitu ya di grup kita. Itu juga bukan kemampuan. Saya nggak pernah mikirin gaji. Yang mikirin gaji nggak ada, nggak nanti gitu. Tahu-tahu gajian. Cukup banyak alhamdulillah. Ya, singkat itu ada bagian gaji. Ya, lalu kemudian insya Allah di tahun 2031 sampai 2035, mudah-mudahan kita bisa mencapai dalam 1 tahun itu adalah 5 triliun pertama. Saya juga kumaha cara nulis angka triliun bisa nulis. Tapi insya Allah ini bisa tercapai. Nah, makanya ini menjadi rencana jangka panjang perusahaan 2016 sampai 2035. Antum doakan ya, jangan lupa di sholat malamnya, mari kita sedang latihan spiritual training, kita latihan sholat malam, doakan kita semua ya. Mudah-mudahan Allah izinkan Indiva Multiniaga ini. Kenapa namanya Indiva ini baru-baru mungkin belum tahu. Itu kita ambil dari kata kuatut difa, kekuatan pertahanan. Nah, insya Allah kita orang-orang yang selalu siap bertahan, kokoh gitu ya. Dengan apa? Dengan iman. Sudah sabit tadi itu, sudah menghujam bumi, kemudian daun batang dan rantingnya kemudian hujan menjulang tinggi ke langit. Insya Allah ini semakin lama akan berbuah, dan berbuahnya tidak hanya di dunia tapi fil akhirat juga insya Allah. Allah. Oke Bang, itu cukup ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Wid yang telah menyampaikan. Mungkin kalau yang di Zoom bisa ini ya, bisa di Zoom, bisa melihat lebih jelas dari CPP yang di slide gitu ya. Di mana ini adalah harapan kita bersama, harapan cita-cita kita bersama, dan mudah-mudahan ini juga menjadi cita-cita bukan hanya perusahaan tapi juga menjadi impian dari kita individu-individu yang berada di dalam perusahaan tersebut. Oke. Sebelum masuk ke agenda berikutnya, saya berikan kesempatan barangkali ada teman-teman yang ingin memperdalam apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wid tentang pohon kebaikan Indiva. Baik teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di ITC, silakan jika ada yang ingin memperdalam atau ingin menanyakan terlebih dahulu, diberikan kesempatan. Enggak? Yang di ITC dulu mungkin, sambil yang teman di Zoom boleh. Kalau mau open mic,
juga nanti insya Allah kita fasilitasi. Kalau yang ingin bertanya via komentar juga diperbolehkan ya. Dari TC ada? Atau sudah nanya di belakang tadi? Kita tunggu sebentar ya. Insya Allah nanti akan ada beberapa pengumuman gitu ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang mungkin sedang menyesuaikan mengetik pertanyaannya. Pertama ada pengumuman pemenang kuis RP mingguan ya. Kalau sekarang namanya pemenang masih pemenang kuis deh ya. Nanti mungkin pemenang tes gitu ya. Gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan udah ketahuan tuh minggu sekarang si Fulan peringkat 1 gitu ya. Minggu berikutnya si ini peringkat 2 wakilnya kandidatnya ini nih yang menang nih gitu ya. Nah kalau sekarang agak makin gelap nih kayaknya nih ya. Siapa yang bener tes gitu kecuali karena poinnya tiap orang punya kesempatan dapat poin 100 yang sama ya. Kalau Minty kan kemarin walaupun jawabannya benar semua, yang paling cepat ya yang lebih tinggi nilainya. Ini teman-teman punya kesempatan menang yang lebih tinggi dibandingkan ketika Minty gitu. Bisa pikir jernih, enggak diburu dengan waktu. Nanti kita lihat siapakah di antara kita yang akan mendapatkan apresiasi sebagai pemenang kuis gitu ya, di triwulan terakhir 2021 ya. Yang kedua nanti juga akan ada apresiasi buat SDM yang tidak pernah terlambat selama 3 bulan, ini juga luar biasa. Siapa saja nanti? Udah ada kan? Yang bertanya? Belum? Oke ya. Alhamdulillah berarti sudah cukup jelas ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tinggal kita sama-sama menjadi para petani pohon kebaikan. Kalau yang kemarin ini menanam, mari sama-sama kita rawat. Kan di sini sudah dilihat ya semua RJPP 1 itu dari tahun 2016. Mungkin itu adalah fase-fase Indiva sedang menanam. Nah sekarang fase-fase kita sedang merawat. Mari sama-sama kita rawat pohon ini agar menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Oke, untuk agenda berikutnya, agenda yang sudah ditunggu, gitu ya. Insya Allah, kira-kira game-nya seperti apa nih ya? Masih ada yang ingat game-game di RPRP sebelumnya? Ada apa aja? Tebak gambar. Ada lagi? Tebak angka ya? Apa TCC? Nyari jalan keluar. Oh ini ya, apa namanya yang labirin isolasi. Isoman. Oke. Nah, nanti kira-kira game seperti apa? Insya Allah pada kesempatan hari ini akan langsung dipimpin sama Teh Ainur. Maka kepada Teh Ainur, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya biasanya setelah